Assalamualaikum. Salam selalu sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi mengenai sanksi pelanggaran upah dan cara melaporkannya. Hal-hal yang tergolong pelanggaran upah dan cara pelaporan pelanggaran upah. Gaji saya telat dibayarkan, apakah hal tersebut termasuk pelanggaran upah? Bagaimana saya dapat melaporkan hal ini? Mari pelajari lebih lanjut mengenai hal-hal yang tergolong pelanggaran upah dan cara pelaporan pelanggaran upah tersebut. Apa saja yang tergolong pelanggaran upah? Dan seperti apa sanksinya? Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif terkait pengupahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Junto, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Berikut jenis pelanggaran pengupahan dan ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratifnya yang dapat dikenakan kepada pengusaha yang melanggar. Mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan yang tidak memenuhi persyaratan membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 69 ayat 2 huruf J. Junto Pasal 185 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Membayar upah tidak sesuai dengan kesepakatan, Pasal 88A. Ayat 3 Junto. Pasal 185 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pasal 88D. Ayat 2 Junto. Pasal 185 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Tidak membayar upah pekerja yang tidak bekerja karena sakit, cuti haid, menikah, menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan, atau keguguran kandungan, suami atau istri, atau anak, atau menantu, atau orang tua, atau mertua, atau anggota keluarga dalam satu rumah, meninggal dunia. Menjalankan kewajiban terhadap negara. Menjalankan ibadah. Bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Melaksanakan hak istirahat. Melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha dan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Pasal 93 ayat 2 Junto, Pasal 186 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Tidak membayarkan upah kerja lembur. Pasal 78 ayat 2 Junto. Pasal 186 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Tidak membayarkan upah kerja lembur pekerjanya yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi. Pasal 85 ayat 3 Junto. Pasal 186 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun. Dan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah.
tidak membayar upah, atau memberikan bantuan kepada keluarga pekerja, sesuai dengan ketentuan, dalam hal pekerja ditahan pihak yang berwajib, karena diduga melakukan tindak pidana. Pasal 160 ayat 1 atau ayat 2. Junto, Pasal 190 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 13. Tahun 2003 Junto, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dan Pasal 53 ayat 1 atau ayat 2. Junto, Pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara, sebagian, atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin, tidak membayarkan tunjangan hari raya. Pasal 9 ayat 1 Junto. Pasal 79 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Tidak membayarkan THR. Paling lama 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Pasal 9 ayat 2 Junto. Pasal 79 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Tidak menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan. Pasal 21 ayat 1 Junto. Pasal 79 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Tidak memberitahukan struktur dan skala upah di perusahaan kepada seluruh pekerja secara perorangan. Pasal 21 ayat 2 Junto. Pasal 79 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Tidak memberikan bukti pembayaran upah atau slip gaji yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja pada saat upah dibayarkan. Pasal 53 ayat 2 Junto. Pasal 79 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Apakah denda yang dikenakan kepada perusahaan yang terlambat membayar upah menghilangkan kewajiban membayar upah? Jawabannya tidak. Pengenaan denda kepada pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja. Bagaimana cara melaporkan pelanggaran upah? Upah merupakan hak normatif pekerja atau hak yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Maka wajib dilaksanakan oleh semua pihak khususnya perusahaan. Dan dalam hal terjadi pelanggaran upah. Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menyebut pekerja dapat melaporkan pengusaha kepada pengawas ketenagakerjaan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten, kota, provinsi. Sesuai lokasi perusahaan, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam nota pemeriksaan. Dalam hal nota pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh pengusaha, pengawas ketenagakerjaan menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap nota pemeriksaan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Mengingat pelanggaran upah juga merupakan tindak pidana, maka pelanggaran upah juga dapat dilaporkan ke unit khusus pidana perburuhan yang ada di Kepolisian tingkat daerah atau Polda. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Cukup sekian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.